pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, coba original teksnya ada nggak kata Yesus di situ? Oke, kita cek original teksnya Gurunda. Sebentar ya. Sembilan dua dua. Ini ya. Saulos di Malon ini Duma Muto Kai Sune Sunen Yudayos Tous Katoi Kontas Hen Damaskus maksudnya ya, Damsyik itu ya Gunda ya. Iya. Sumbibason Hoti Autos Estin Ho Christos. Ada nggak Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Keren. Wah ini save dulu bentar. Keren. Masya Allah. Jadi lanjut. Jadi yang diceritakan sini adalah Saulus yang pengaruhnya besar, yang membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan kalau ya dirinya sendiri itu adalah Kristus. Silakan Anda buka data 1 Korintus 11 nomor 1. Siap Gurunda. Siapa noise ini? Kang, noise Kang. 1 Korintus 11 nomor 1. 11 nomor 1. Siap abangku. Original teksnya atau terjemahnya Gurunda? Iya, nanti masuk ke original teksnya. Siap abangku. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Waduh, mantap. Coba original teksnya. Ada nggak pengikut, kata pengikut? Pengikut. Nggak ada, yang ada Kristus. Yang ada Kristus. Nggak ada pengikut. Jadi ada terjemahan yang sebenarnya kalau tidak dipelintir sama lai itu apa? Mimetai mau gineste apa ini? Katos kago Kristo. Ini kalau nggak dipelintir berarti ya teladani aku sebagaimana aku Kristus. Iya juga. Roma 16 nomor 7. Oh iya benar. Sebentar. Ini Gurunda. Ini betul ini. Ini Kristus betul. Gurunda benar. Karena bukan Kristianos ya Gurunda. Kalau Kristianos baru pengikut ya. Pengikut. Ini bukan Kristianos ini teman-teman. Wah, dapat tembakan baru. Sip. Ya lanjut Gurunda. Apa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku. Mohon maaf batuk Gurunda. Sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Waduh, nah ada Kristen Gurunda. Ya, Kristen itu original teksnya apa di situ? Dalam menjadi Kristus. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa sebelum dipelintir sama lai? Ya Kristus, Mesias. Terjemahan lengkapnya? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Mesias sebelum aku. Kristus. Menjadi Kristus, bukan Kristen ya. Kristus ini original teksnya di sini menggunakan omega teman-teman. Jadi ini nomina sakranya menggunakan omega. Kristo bukan Kristianos. Lanjut Gurunda. Kita lihat yang terakhir Galatia 3 nomor 27. 86 abangku. Tapi mohon maaf agak batuk Gurunda. Galatia berapa Gurunda? 3 nomor 27. 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Kalau orang menggunakan seragam polisi, polisi nggak? Polisi. Tapi kalau dia ternyata bukan polisi tapi menggunakan seragamnya, Berarti polisi polisi nggak? abal-abal. Nah, gadungan berarti. Kandungan. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Benar nggak orang-orang Kristen ini Kristus? Berdasarkan Iya juga dalil, ya. iya. Wih, iya ya Gurunda. Kok bisa nemu ya Gurunda ini? Lanjut, Berdasarkan Gurunda, Afan. dalil, iya. Tapi faktanya, apakah betul Kristen pemakan babi ini adalah Kristus, Mesias? Ya bukan, berarti Kristen adalah Mesias palsu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara. Jadi kita bernarasi itu bukan asal-asal karena kebencian, enggak. Karena kita sayang malah. Jadi sekali lagi saudara Freddy, bahwasanya ketika Yesus mengatakan kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, agar mereka waspada kepada orang di luar mereka murid-murid, yang harus diwaspadai ada 3. Yang pertama adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang kedua Paulus itu sendiri, dan yang ketiga adalah Kristen. 3 kelompok ini yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Seperti itu. Silakan Anda bantah kalau masih punya daya. Oke, baik. Pertama, ayat yang Bapak baca di pertama soal konsep tubuh Kristus, ya. Itu bukan Kristus, tapi konsep tubuh Kristus. Jadi di dalam pernyataan Alkitab banyak menggunakan tubuh Kristus dan kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Jadi bukan anggota Kristus. Kenapa Bapak membuang kata tubuh? Gitu ya. Di ayat yang pertama itu. Oke, yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu tidak mengacu kepada Paulus. Kata Paulus pun tidak ada di situ. Kalau Bapak mau mengatakan itu adalah Paulus, berarti Bapak juga memaksakan itu. Tetapi konteksnya sudah membuktikan bahwa yang diberitakan oleh Paulus khusus di pasal 9 di dalam Kisah Para Rasul itu justru dia menjelaskan tentang Kristus. Di dalam semua pemberitaan dia pun di dalam seluruh Kisah Para Rasul, bahkan di dalam semua surat-suratnya, bahwa dia mau menyatakan bahwa Kristus itu adalah Mesias. Jadi, kalau Bapak mau mengatakan bahwa Pauluslah sebagai Kristus, Bapak memaksa ayat di situ. Oke. Kalau ketiadaan kata Iosou di sana, ada di sana kata ganti. Jadi, kata ganti yang ada di sana tidak mengacu kepada Paulus dan tidak ada kata Paulus juga di situ. Nah, saya kira itu. Maka yang lain-lain pun sama, bahwa penggunaan kaidah bahasa Yunani pun Bapak itu tidak sedang menyatakan sebagai kata benda. Mau menyatakan bahwa Paulus sedang menyatakan kita adalah Kristus, saya adalah Kristus. Itu sebabnya terjemahan LAI dengan kaidah bahasa penterjemahan kaidah bahasa Yunani sudah tepat bahwa itu mengacu, bukan menyatakan bahwa jemaat adalah Kristus. Dari gereja mula-mula, bahkan gereja mula-mula, bukti-bukti historis, bahkan sampai sekarang ini, tidak ada pengakuan apapun yang menyatakan bahwa orang Kristen adalah Mesias, bahwa orang Kristen adalah Kristus, bahwa mereka adalah Mesias palsu. Itu tidak ada. Semua itu hanya tafsiran dari Pak Juma. Itu saja. Oke, makasih. Saya sudah sajikan data. Kalau Anda mengatakan itu tafsir, ya silakan aja. Justru Anda yang menafsir, bukan saya. Silakan Dida. Gurunda, saya nggak terima Siap. ketika Gurunda dituduh tadi mengatakan itu bukan mengacu kepada apa namanya Paulus. Gurunda, izin Bang Friday, boleh Oke, baik. disimak di sini. Kago ini artinya apa, Bang? Bang? Baik, ya abang aja, bilang aja. Kago itu apa? Ya saya tanya ini. Oh, Anda menafsirkan, Anda mendalilkan kata Kok kago menafsir? juga nggak tahu. Saya bertanya, kago ini artinya apa? Lalu Anda kalau mau menyatakan sesuatu, Ya udah nggak ngerti, ya udah Bilang aja, kago ini, kago apa? ya udah Anda nggak Kan di ngerti, situ udah. kan ada, Pak. Di Ya situ udah. ada kago. Oke, baik. Ah. Kago ini artinya aku. Ah. Nah, pertanyaan saya,
ini kan Kristo. Bentuknya itu genetif atau vokatif atau nominatif atau apa, Bang? Silakan. Coba tunjukkan Kristo. aja, tunjukkan di situ biar saya lihat. Ini Kristo, ya ini. Bawahnya itunya, Pak. Ya ini udah dijawab aja. Dijawab dulu, Bang, bentuknya apa? Parsingnya itu yang di bawah, Bang. Iya, pertanyaan saya, ini bentuknya apa? Sesuai dengan pengetahuan Anda. Itu dengan akhiran O itu nominatif. Oke, nominatif ya, Gurunda. Kita baca, Gurunda. Non genetif maskulin singular Berarti jediar. yang Bapak tunjuk Salah, Cok. Yang enggak. Kan tadi saya bilang yang O, berarti kan Bang. Yang O kan saya sebutkan, yang O itu genetif, tapi Loh, lah iya ini. bukan yang Kristus. Loh, nominatif tadi. Loh, enggak gini. Maka saya bilang begini. Genetifnya ini, kalau genetifnya O, ke siapa? Sebentar, saya tanya. Genetifnya ini merujuk kepada siapa? Genetif merujuk kepada siapa? Abang tukang jebak ya. Enggak. Genetif ini merujuk kepada siapa? Saya tadi Genetif sudah merujuk. bilang. Sebentar. Genetif merujuk kepada siapa? Jawab dulu, Bang. Dalam dialog. Saya dengan Bang Zuma baik tadi. Anda Waduh. jangan curang jalan. Ya udahlah, Bang Zuma udah tantrum. Lanjut, Bang Zuma. Oke ya, jangan jebak. Itu saya tidak suka. Enggak, dia berbohong, Gurunda. Kristo di situ genetif itu adalah milik dari Kago, Gurunda. Kago itu adalah aku adalah Paulus. Lanjut, Gurunda. Iya, memang Nah, begitu. coba dengan genetif itu, Memang begitu. lalu terjemahannya apa, Pak? Saya mau tanya Anda, terjemahannya apa dengan kasus genetif? Kago Kristo. Tuh, aku Bisa adalah enggak? Kristus. Aku Kristus. Jelas kok itu. Bukan, Bang. Duh, kok bukan? Itulah yang saya bilang, penggunaan dengan genetif. Ya, dengan genetif, bukan itu terjemahannya. Oke, Bang. baik. Saya tanya. Apa bedanya Kristus dengan Kristianos dengan Kristo? Apa bedanya? Jawab. Kita mau penggunaan kaidah atau doktrin? Nggak ngerti dia, Bang. Nggak ngerti. Lanjut, Bang Zuma. Saya tanya Anda, itu Abang mau tanya doktrin atau kaidah penggunaan bahasa Yunani? Kok doktrin? Ampun. Kan saya tanya, saya mau loh, cuman saya mau menghilang karena Abang tukang jebak. Kalau Bang Juma kan bukan tukang jebak. Jadi Ya enak. sudah, diskusi. intinya Anda sudah terjebak. Saya terima kasih. Lanjut ke Bang Zuma. Bang Zuma, Nah, izin, iya, Gurunda. justru itu yang saya tadi bilang, sorry Bang Zuma ya. Saya tidak enak dengan beliau ini. Kita dijebak. Tadi saya sudah sempat bilang kalau itu Kristo dengan akhiran O, saya bilang kan, itu nominatif. Ternyata yang Bapak buka yang di bawah. Salah. Akhiran O itu bukan nominatif. Akhiran O itu genetif di situ. Yang Ya, justru akhiran itu os. itulah Salah. yang tadi Ngomong saya dua bilang. kali, salah dua kali. Ini gimana, Gurunda? Bukan, Gurunda bukan. ini. Aduh. Justru Lanjut. Abang tadi jebak saya. Maka saya tidak senang. Jadi lain kali mohon maaf, sorry ya Bang Ardiansa, kita udah lama kok ketemu. Bang Ardiansa, sorry ya. Abang dari dulu ternyata begitu. Saya sampai sudah bilang ini level cerdas cermat TK, kan sudah saya gituin Anda. Ngambek, Gurunda. Ngambek. Bukan ngambek. Nah, Anda muncul lagi ternyata begitu. Sorry. Kalau Bang Zuma kan santun dari tadi. Saya hormat lah dengan Bang Zuma. Hormat sekali, Bang. Ya. Thank you ya. Sorry Bang Ardiansa juga ya. jadi begini kita. Sorry. Dari kondusif jadi enak. Thank you Bang Zuma. Tadi Oke. tema Bang Zuma itu agak bagus, Bang. Tentang hari mualaf itu. Ya, kita diskusi bagus lah ya. Karena saya tahu hati Bang Zuma ini kan sebenarnya mau baik di negeri ini kan. Lalu itu muncul. Ya, memang jadi agak polemik. Tapi maksud saya di dalam kaidah Abang itu kan ada istilahnya, sorry ya, mungkin kalau saya salah dan saya tidak pakai bahasa Bapak, lebih banyak untungnya atau ruginya, lebih banyak baiknya atau buruknya, kan itu kan perlu juga sebagai pertimbangan kan, supaya tepat seperti yang orang bilang win-win solution gitu kan. Jadi enak kita beragama yang berdampingan ini, Bang, gitu. Mana Bang Zuma? Iya, silakan. Nah ya, jadi begitu Bang. Karena saya coba lihat cuplikan di awal itu, mungkin itu dimulai tahun 2018 ya. Kan itu kan tetap begini, terima atau tidak. Kan kayak dan Abang Zuma tadi juga singgung bahwa kita tidak mengakui Yesus yang lahir atau jadi anak Allah, begitu kan? Kalau itu kita ikut setuju, berarti kita mengakui bahwa ada Allah yang datang atau apalah tadi itu ya. Nah, kalau begitu nanti Abang juga akan bantah semua perayaan-perayaan Kristen. Paskah juga,
Kalau begitu kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau yang mati di atas kayu salib, kita buat lagi hari apa? Nah, itu kan tendensius, Bang. Tendensius. Takutnya begini, sorry aja. Saya juga, mohon maaf ya, saya juga senang dengan argumentasi yang santun. Saya juga tidak senang dengan argumentasi yang... Enggak, ini mau kabur dari Kristus tadi, Gurunda. Bukan Bang, bukan. Saya pengajar, Bang ya. Sorry kalau mau, saya pengajar. Pengajar kok nggak ngerti bahasa Yunani, pret. Bang, Abang boleh diskusi kita soal bahasa Yunani, cuman saya dijebak tadi ya. Sorry aja. Walaupun saya bukan pintar, saya bukan ahli, tapi saya berusaha belajar. Nah, begini. Nah, jadi kan jadi bingung saya tadi mau ngomong jika Bang Zuma ini. Jadi Bang Zuma, kalau begitu dalilnya, berarti nanti semua hari-hari perayaan Kristen pun kan pasti akan dibantah. Nah, lalu di dalam agama itu kan pengakuan konsep Tuhannya kan ada. Yang Hindu, Buddha, agama-agama yang lain kan juga ada. Nah, kalau itu ada, berarti juga dibuat hari tertentu untuk membantah itu. Seolah-olah kita setuju dan segala macam. Padahal kan kita dalam konteksnya bernegara, bukan sebagai beragama yang sedang berapologet, Bang. Kita ini sedang bernegara, ya. Saya juga tidak setuju kalau ada dari kalangan kami membabi buta menyerang-nyerang agama Abang. Saya juga tidak terlalu setuju. Saya sendiri tidak pernah dalam dialog kita kan bawa kitab suci Quran apa begitu. Saya tidak mau karena itu ranah Abang gitu ya. Ranah di Abang. Kalau kita duduk santai ngobrol-ngobrol tatap muka boleh, tapi kalau begini kan tidak bagus. Nah, itu kesannya, Bang. Jadi silakan saja. Walaupun itu bebas-bebas saja, bebas, tapi kan kebebasan kita tetap ada aturan-aturan bahwa kebebasan kita tidak melanggar haknya orang, begitu kan. Nah, kalau misalnya begini dibalas teman-teman Kristen, nah lalu dibuat nanti hari tertentu di situ, di hari-hari besar Abang lah, misalnya begitu, dibuat lagi hari apa begitu, kan tidak enak kita juga. Saya juga tidak setuju itu. Cuman itulah yang mau kita hindarin. Nah ya Bang, ya, salam saya, hormat saya kepada Bang Zuma sebagai yang dituakan, dihormati di kalangan Abang. Jadi saya tepat rasanya ngomong itu kepada Abang. Karena kita ini sudah kondusif. Memang pengaruh TikTok ini kita jadi ribut, Bang. Ya, di akar rumput ribut semua. Yang satu jadi rame, yang satu rame. Serius, Bang. Baru kali ini saya enak lagi dengan Bang Zuma. Saya senang sekali, Bang Zuma. Enak sekali. Ya, biasanya kan makasih, ribut di mana-mana. Iya, senang saya. Cuman tolonglah suarakan yang kondusif itu, Bang. Ya, saya mau Abang tanya soal Alkitab, saya kan sangat-sangat open membicarakan. Dan saya tidak mau bicarakan agama Abang. Saya hormati sekali itu. Gitu, Bang. Cuman pesan saya, kenapa tanggal 25 itu harus tepatnya di situ, dan itu kan tahun kan kalender Gregorian gitu kan. Setahu saya kalau salah mohon maaf. Setahu saya hari raya atau hari-hari besar yang berkaitan dengan keyakinan Abang, agama Abang, itu kan bukan berdasarkan kalender Gregorian, gitu loh Bang. Gitu kan. Jadi kami sangat hormat lah di perayaan Abang. Kami tidak mau ganggu itu. Nah, demikianlah maksud saya, kenapa harus begitu. Dan karena Abang sebagai yang ditokohkan, sebagai ini, ya menurut saya Bang, dipikirkan lagi lebih baik banyak ininya apa, lebih baik banyak baiknya atau buruknya. Kan kita sedang menjaga negara kita ini, Bang. Thank you, Bang ya. Makasih, Bang. Tadi saya sempat dengar paparan Abang. Oke, Ya. makasih saudara Freddy. Jadi gini, itu tidak akan pernah muncul hari-hari perayaan Kristen akan dihidupkan juga perayaan dari kami. Itu tidak ada. Kenapa hanya ada tanggal 25 Desember ini? Karena tanggal 20 Desember itu dipercayai sebagai hari lahirnya Allah menjadi manusia, atau Allah memiliki anak. Kecuali orang Kristen ingin jujur mengakui bahwa yang menjadi Yesus itu adalah dewanya orang Roma. Oke, selesai. Selesai. Kita cabut hari mu'allaf itu. Kalau orang Kristen mengakui bahwa lahirnya Yesus di tanggal 25 Desember adalah lahirnya dewa matahari atau dewa orang Athena, aman berarti. Tapi selama mengatakan Yesus anak Allah atau Yesus anak Allah, maka selama itu juga tanggal 25 Desember kami akan putuskan sebagai hari mu'allaf sedunia. Itu kok masalahnya, bukan masalah yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kami didasari dalil. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'au lirrahman walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan bahwasanya dewa matahari turun ke bumi jadi manusia, silakan. Tapi kan faktanya enggak. Yang kalian sebut sebagai anak Allah itu Yesus adalah anak pencipta langit dan bumi, yang Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini. Maka kami mencoba untuk menutupi kemurkaan Allah dengan kami mengatakan, merayu Allah tanggal 20 Desember bukan kelahiran anakmu ya Rabb, tapi hari lahirnya hamba-hambamu yang ingin kemudian kembali kepada ridhamu, jalanmu. Itu maksudnya. Bukan untuk membantah Kristen dalam arti kata terjadi sebuah peperangan akidah. Tidak. Dalam arti kata bahwa kalian itu begini. Enggak, silakan tanggal 20 Desember kalian peringati. Tetapi izinkan kami merayu pencipta langit dan bumi. Yang Anda katakan mempunyai anak dengan mengatakan tidak. Bukanlah lahirnya anak Tuhan tanggal 25 itu. Tetapi lahirnya para mu'allaf yang tadinya tidak menggunakan akal menuju kepada makhluk yang berakal. Sederhana kok itu. Kami merayakan, Anda merayakan lahirnya Tuhan kalian, kami merayakan lahirnya saudara-saudara kami. Apakah saling mengganggu? Tidak. Apakah kemudian yang merayakan kemudian Natal mengganggu kami? Tidak. Apakah kemudian kami mengganggu yang merayakan Natal? Juga tidak. Sama-sama hari itu kita bahagia. Orang Kristen bahagia karena menganggap Tuhannya lahir. Kami umat Islam bahagia karena menganggap bahwa itu adalah hari kelahiran saudara-saudara kami yang tadinya kufur, kemudian menjadi beriman sama seperti kami. Bagus gitu? Ya bagus. Sama-sama kita bahagia. Cuman perayaannya berbeda dan kita tidak saling mengganggu. Dengan demikian tak perlu lagi gereja diamankan oleh orang-orang Islam. Hari Natal gereja diamankan oleh umat Islam. Ngapain? Lah umat Islam semuanya sudah sibuk merayakan hari mu'alaf. Kalau ada peledakan gereja bukan umat Islam lagi yang tertuduh, karena seluruh umat Islam sudah ada di masjid merayakan kemudian hari mu'alafnya. Jangan-jangan mereka sendiri yang meledakkan tempat ibadah mereka sendiri untuk memframing orang Islam. Kalau sekarang kan masih bisa tuh, karena umat Islam pada tanggal 25 Desember tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau seluruh umat Islam pada hari 25 Desember mereka kemudian terdata di masjid datang merayakan hari mu'alaf, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah ibadahnya orang Kristen, maka tidak bisa lagi dituduh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sedang merayakan hari bahagia saudara-saudaranya Kristen mu'alaf. Begitu saudara. Lain cerita kalau kami merayakan tanggal 20 Desember dengan merusak gereja, dengan merusak ibadah kalian, dengan datang ke tempat kalian merusak acara kalian, ya itu nggak boleh. Saya orang pertama yang melarang. Jangankan seperti itu, Bung. Orang Islam yang menginjak kitab sucinya orang Kristen, satu-satunya manusia di Indonesia yang melayangkan surat pengutukan keras terhadap pelaku hanya Bang Suma. Tidak ada orang Kristen yang mengutuk kemudian dengan melayangkan surat. Cuman Bang Suma yang melayangkan surat. Mengutuk keras tindakan oknum yang menginjak kitab suci orang Kristen. Saya lah orangnya. Apalagi sampai mengganggu rumah ibadah. Gak boleh. Saya orang Islam. Saya Bang Suma akan memimpin kemudian pasukan saya untuk menghalau orang-orang yang membantai atau mengganggu orang Kristen yang sedang beribadah. Saya lah orangnya. Camkan perkataan saya ini. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk kemudian menghalau orang-orang yang ingin merusak orang Kristen yang lagi beribadah di gereja. Saya orangnya. Karena itu agama saya melarang. Gak boleh orang beribadah menyembah kepada Tuhan mereka kemudian kita ganggu. Kecuali satu, dalam keadaan peperangan. Itu pun diatur dalam Islam. Orang yang beribadah, orang yang berada dalam rumah ibadah itu tidak boleh diperangi. Gak boleh. Dilarang dalam Islam.
Nah, jadi tanggal 25 Desember ini positifnya adalah ketika orang Kristen melakukan gerakan-gerakan positif di hari itu, karena itu adalah hari yang mereka muliakan, kami umat Islam juga yang memperingati hari Mu'alaf juga melakukan kegiatan-kegiatan positif, membantu anak yatim piatu, menyantuni orang miskin, mendatangi kemudian orang-orang jompo, memberikan bantuan, memberikan kajian-kajian kedamaian dan seterusnya. Nggak ada kok. Cuman ya banyak orang sensitif sok belagu kemayu gitu loh, nggak boleh kita ini kan hari ininya saudara kita. Emang kenapa? Kita ngapain? Kan kita nggak merusak. Boleh aku nanggap di Bang Juma? Iya, silakan. Ya, jadi perjuangan Bang Juma saya salut ya. Saya sangat salut. Artinya gini Bang Juma, penanggalan di seluruh dunia ini kan itu ada aturan mainnya. Gitu. Jadi tanggal-tanggal tertentu itulah yang ada aturan mainnya. Seperti hari-hari Idul Fitri itu ada aturan mainnya. Hari Natal dan juga hari raya agama-agama lain. Itu semua ada aturannya Bang Juma. Itu. Jadi penanggalan yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan sekedar muncul begitu aja Bang Juma. Itu. Jadi misalnya hari Natal itu sudah 2000 tahun yang lalu itu sudah disepakati, ya toh, sudah disepakati bahwa itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus bagi umat Kristen gitu loh. Itu. Nah, kalau Bang Juma pada 25 Desember tahun 2025 ini menjadi hari Mu'alaf, ya nggak apa-apa, ya toh, kan nggak ada masalah toh. Tinggal ajukan aja ke pemerintah gitu loh. Aju aja bahwa ini tanggal 25 Desember adalah hari Mu'alaf gitu. Sehingga prosesnya itu enak itu loh Bang Juma gitu loh. Jadi negara kita ini kan ada yang mimpin Bang Juma. Ada yang memimpin gitu loh. Bukan semaunya rakyatnya, bukan. Gitu loh. Ada yang memimpin, ada undang-undangnya, gitu. Jadi ya betul, ada undang-undangnya. Ikhwan, potong dulu dikit ya. 2.500 yang memandang di sini. Aku infokan terlebih dahulu. Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia sedang kesusahan, sedang dilanda ujian. Nah, ini tempat kalian untuk fastabiqul khairat, membantu laptopnya kembali benar. Karena di laptopnya Akhi Ardiansyah yang bisa kalian lihat yang namanya Yunani ini, itu banyak data-data kantor, data-data yayasan juga, sehingga nanti agak terhambat yayasan dalam paperworknya, terutama sertifikat mualaf. Dan juga ada masalah, dan ada masalah juga itu data-data bubukin Tritung mengenai manuskrip-manuskripnya kehambat juga. Kalian tadi kan lihat dialog di Majid nggak ngeluarin data Akhi Ardiansyah karena laptopnya rusak, ikhwan. Jadi mohon dibantu. Pertama untuk recovery data, SSD-nya rusak, sama beli SSD baru itu sekitaran 5 juta lah. Alhamdulillah sudah terkumpul 1,7. Jadi tafadhol kalian yang ingin fastabiqul khairat, silakan ke rekening yang tertera di atas nama Ardiansyah Arif Ikhwan ya. Gitu. Thank you. Mari lanjut lagi bubukin Tritung. Iya, Bang Aldi, silakan dilanjut dulu Bang Aldi. Ya, terima kasih Gurunda Juma dan juga Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda Juma dan juga Aki Kores dan juga Kang Gian Santang yang sudah memberikan kesempatan. Gurunda izin teman-teman, bagi yang sekiranya ada rezeki yang lebih ya silakan dibantu di nomor itu di atas itu 0972 spasi 079 spasi 156. Berapapun bantuan dari antum, Masya Allah saya ucapkan terima kasih, karena memang ini musibah besar bagi saya teman-teman, karena data itu luar biasa mahal menurut saya. Jadi terima kasih yang udah bersedia membantu berapapun jumlahnya. Terima kasih ya Bangku. Gurunda saya kembalikan kepada Bang Zuma.
Oke, makasih Bang. Iya, Bang Juma, lanjut dari ngobrol-ngobrol santai kita itu. Iya, sebenarnya yang Abang paparkan itu sangat-sangat diterima akal. Hanya kan mungkin tetap ada sisi baik ya. Saya menghargai, menghormati itu. Hanya memang kan juga tetap memikirkan hal-hal yang di dalamnya. Takut saya begini, sendi-sendi kebersamaan kita di NKRI ini begini, akhirnya teman-teman dari Kristen jadi cari-cari akal. Mereka udah buat begini, kita buat aja begini, gitu loh. Nah, akhirnya kan balas-balasan, itu yang saya maksud. Jadi jadi tidak baik kan kondusivitas kita. Saya lebih senang kita bangun tetap saling toleran, menghormati, ya sudahlah. Nah, nggak tahu ini bisa juga menjadi topik diskusi kita. Saya secara pribadi sebenarnya begini. Mungkin setuju atau tidak setuju ya, tapi tidak perlu diramaikan. Kalau saya misalnya begini, saya lebih setuju memang antara kita beriman ini, Kristen dan Muslim, secara akidah udahlah pasang aja tembok besar-besar. Seperti Kristen dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, Muslim dengan Hindu, Muslim dengan Buddha, tidak gontok-gontokan doktrinal kan? Mungkin lebih baik begitu. Artinya ya udah masing-masing aja, jangan lagi lintas-lintas tembok itu, jadinya rame, Itu gimana Pak Juma kira-kira tanggapannya supaya kondusif kita berdiskusi ini? Jadi gini saudara, kalau hanya karena dasar itu, maka harusnya dari sejak awal Kristen itu juga menyadari dari mana konsep Jumat Agung ini. Itu nggak ada dalam Bible. Hanya gara kemudian umat Islam itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu itanu dialis sholati mi yaumil jumu'ah. Umat Islam kemudian memiliki hari di mana mereka wajib hukumnya untuk datang di rumah ibadah pada hari Jumat, melakukan Jumat. Lantas kemudian Kristen di Indonesia Lata melakukan juga Jumat Agung. Apakah kemudian umat Islam merasa terganggu? Enggak, umat Islam malah tertawa. Dasar agama ikut-ikutan. Kan begitu. Nah, sama seperti 25 Desember ini, Bung. Kalau kita melihat, itu kan ajaran sinkretisme. Tidak ada dasarnya. Para pemimpin gereja kemudian kenapa memilih tanggal 25 Desember ini? Itu untuk menggantikan perayaan pagan milik orang Roma Yunani, di mana mereka percaya kepada terang dunia, yaitu putra dewa matahari. Mereka menganggap Yesus inilah terang dunia itu. Maka Yesus duduk menggantikan dewa matahari agar lebih mudah diterima secara luas. Maka dijadikanlah penyembah-penyembah dewa matahari yang merayakan tanggal 20 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Itu ajaran sinkretisme, Bang. Kristen juga harus sadari itu, bahwa Yesus yang orang Yahudi tidak lahir tanggal itu. Itu adalah kelahiran dewa matahari. Nah, harusnya orang Kristen ketika mu'alaf ini diperingatkan tanggal 25 Desember berterima kasih, menyadarkan secara tidak langsung kepada orang Kristen yang terjebak kepada ajaran sinkretisme untuk menyadari bahwa memang Yesus tidak lahir tanggal itu. Kalau Yesusnya adalah orang Yahudi, anak Miriam, maka dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewanya orang Roma. Dengan demikian sekali lagi, Islam datang melakukan satu pembaharuan, menyadarkan orang-orang Kristen untuk tidak melakukan perayaan yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember itu kan pasti pagan Romawi. Teori kematian dan kelahiran Yesus itu tidak ada dasarnya. Tanggal 25 Desember, nggak ada. Hanya penyatuan konsep dari ajarannya orang Yahudi dengan ajaran orang Roma Yunani. Maka lahirlah yang tadinya ajaran dewa matahari diperingati tanggal 20 Desember yang adalah terang dunia. Karena Yesus menggantikan kedudukan tersebut, maka Yesus orang Yahudi yang dimaksud, kalau dianggap adalah orang Yahudi, duduk menggantikan dewa matahari. Padahal, saudara, orang Kristen di Indonesia pun harus tahu apa itu. Abad pertama tak ada 20 Desember diperingati, kedua dan seterusnya oleh orang-orang Kristen hari ini. Tetapi nanti di abad keempat,
barulah kemudian ada peringatan untuk Yesus. Sebelum abad keempat peringatannya tetap tanggal 25 Desember memang, tapi bukan untuk Yesus, melainkan untuk Dewa Horus, Dewa Matahari. Ya, jadi ini, Begitu, Bang, saudara. tanggapin. Silakan. Oke, makasih Bang. Saya tanggapin dua hal. Pertama, begini. Itulah tadi yang saya katakan. Sama dengan ini, kita contoh ya, contoh. Ketika agama Buddha mau membuat perayaan ini dan itu, ngapain kita komentarin? Emang itu urusan kita, itu kan agama dia. Mau gimana pun itu urusan dia. Nah, itu kan. Nah, jadi akhirnya kita saling menghormati. Nah, maksud saya seperti itulah kita ini duduk bersama, bersaudara ini, Muslim dengan Kristen. Mau apapun perayaan abang, ngapain saya komentarin? Demikian juga kami. Ngapain abang komentarin gitu kan? Ya kami secara agama kami, abang agamanya agama abang gitu loh. Nah jadi tidak usah ada saling merasa tergesek, gitu maksud saya. Nah kedua walaupun tidak malam ini, saya pikir kita sudah agak lelah mulai dari seberang tadi, saya sebelah di grup sebelah. Jadi gini, bukan tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya kalau mau kita buka nanti room kapan. Nah bisa dibuktikan, bisa gitu loh. Mau kita buka argumentasi sejarah boleh, mau argumentasi biblikal Alkitab boleh gitu loh. Jadi tidak naif kami melakukan itu. Nah cuman bukan malam ini. Abang tanya pun saya tidak akan jawab sekarang, agak lelah. Nah jadi maksud saya gini Bang, mau apapun yang dilakukan oleh Kristen selama tidak mengganggu akidah abang, atau kami buat sebuah perayaan sebagai untuk mengganggu akidah abang, saya kira harusnya kita monggo-monggo aja. Tapi kalau saya buat perayaan Bang, saya buat perayaan tapi itu adalah sebagai tandingan atau melawan perayaan abang, apa yang abang lakukan, itu saya pikir saya salah. Ini hanya kasus contoh aja, satu contoh. Saya tidak tahu persisnya, cuman kalau salah nanti bisa diingatkan. Apa yang terjadi dulu di Tolikara kan? Di Tolikara di Papua itu, kawan-kawan sedang melakukan salat Idul Fitri. Nah lalu ada dari oknum kami, gitu kan? Ya akhirnya kan mereka disebut sebagai bersalah karena melakukan semacam ibadah tandingan kan? Nah saya tidak sedang mempersalahkan apa-apa, tapi itulah dampak kalau buat yang bersinggungan begini. Jadi lebih baik aja masing-masing. Ya mau abang mau buat perayaan apapun itu kami tidak udah urusan. Demikian pun kami mau dari mana, dari kaidahnya, doktrinnya segala macam, selama tidak sedang melecehkan, menghina, merendahkan, menyinggung agama abang, mestinya kita juga sama-sama diam Bang. Itu saran saya Bang. Maka tadi itu saya bilang, mungkin kita satu kali berdialog, membangun, udahlah, yang agama Kristen ya Kristen, yang agama Muslim, termasuk di dalam akidah. Ya termasuk di dalam akidah ya masing-masing sajalah, gitu kan? Supaya apa? Kita bisa tetap merajut hidup bersama, gitu Bang. Kalau kita mau dialog, jangan dialog kayak TikTok ini jadi rame kemana-mana. Itu kan barbar menurut saya Bang. Barbar, tidak ada akidahnya. Sorry Bang ya, mungkin tidak tahu di kalangan abang. Tapi yang saya amati Bang, semua mendadak jadi ahli teologi semua. Di kelompok abang pun begitu, di kelompok kami pun begitu. Padahal para pendiri atau para penyiar atau pembawa berita mau yang membawa Muslim ke Indonesia, Kristen ke Indonesia atau bagaimana lahirnya, kan ada pembinaannya, ada didikannya, bagaimana mengajar tidak pernah diajar, kan begitu. Tapi sekarang kan barbar mendadak jadi ahli semua, akhirnya nggak seragam, ngaco sana ngaco sini begitu loh. Nah kenapa? Karena mungkin ini faktor medsos kita ini, TikTok ini. Jadi itu maksud saya Bang. Jadi ayolah kita kondusifkan lagi. Saya justru mengajak abang, menantang abang. Yuk dari kelompok abang dan dari kelompok kami, yuk kita buat kebersamaan, mengkondusifkan bahwa kita adalah saudara. Nah mumpung ada abang di situ komandannya, ayo kita buat supaya kita sama-sama. Mereka yang mengakui Sang Pencipta, di antara mereka terdapat kaum, terutama kaum muslimin, yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah siapa? Jawab teman-teman. Gak mau. Enak aja nyembah siapa.
bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Ya. Makanya di dalam TB1 dan TB2 tadi saya kasih lihat lagi, di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah yang esa. Jelas ya, nyambung ya, nyambung gak teman-teman? Tidak ada ilah selain Allah yang esa. Ya, mampuslah kalian yang tidak belajar. Ya, kalian sudah tidak sadar digiring menyembah Tuhannya teman-teman Islam. The false God. Bos. Oke. Usulan saya begini, Pak. Ya. Ini usulan saya, Pak, kepada Bapak. Tolong, Pak. Usulan saya begini. Saya tetap Ya, Benar itu siapa Habib? Siapa itu? usulannya begini, ya, Bang Zuma. harusnya kalau saya bisa tambahin. Habis ini, Bang, habis ini. Saya tambahin di sini. Ya Gurunda, gimana Gurunda? Jadi saudara Freddy di habis ini baru ditanggapi. Diputar lagi. Oke, deh. baik. Oh ya, siap Gurunda, siap. Karena saya taruh di depan sini ya mikrofon saya, Gurunda. Lanjut. Oh, baik ya. Saya tanggapin begini. Oke lah. Muhammad Rasulullah harusnya begitu. Tanggung udah. Ini tanggung udah. Buat saya tanggung. Bahaya. Lenceng Pak Tom. Ini kayaknya Islamisasi. Mantap. Ya, ini tanggung saya bilang. Oh ya Habib Jafar. Keren. Nanti bukan Kristen Semangat, Protestan Habib. lagi, nanti Krislam. Oke, baik. Jadi begini, Pak. Untuk menyikapi tadi Ya, Gurunda. itu. Ya, Oke ya. kasih. Usul saya begini, untuk isu tadi, kan memang sudah ada upaya-upaya apakah penggunaan kata Allah itu di Kristen itu bagaimana. Menurut saya begini, kalau di ranah akar rumput itu tidak akan selesai. Dunia pertiktokan tidak bisa menyelesaikan itu. Kalau mau begini, mumpung Bang Zuma lagi duduk di sana, atau mungkin menurut saya juga kan, Bang Zuma kan dilirik oleh tokoh-tokoh nih. Ya, dilirik oleh tokoh-tokoh, lalu bawalah isu di akar rumput ini, bawa ribut gara-gara itu. Menurut saya silakanlah dibawa pakar-pakar bahasa, pakar-pakar apapun itu dari pihak Abang, dari pihak Kristen, lalu luruskanlah itu secara baik dan formal gitu loh, supaya kita tidak gontok-gontokan, karena semua punya jawaban. Akhirnya ribut gitu kan, di kalangan kami begitu, di kalangan Abang pun begitu kan. Nah, tak selesai-selesai. Nah, kalau karena itu ranah, menurut saya ranah formal, ranah yang sangat prinsipil, Abang kerahkan aja di toko-toko yang memang memadai, mumpuni secara keilmuan untuk membeda itu, gitu loh, supaya nanti diselesaikan. Kalau kita di bawah ini tidak bisa menyelesaikan itu, ribut gitu kan. Saya oke lah kalau itu tadi ada isu, saya tidak mau kita debat diskusi di situ ya, tapi saya hanya sarankan karena itu adalah ranah yang sangat penting, udahlah dibuat aja forum formal dari pihak Bapak, dari pihak kalangan Bapak, dari pihak kalangan kami. Lalu buat simposium membicarakan itu, bedah aja berdasarkan arkeologi, berdasarkan tata bahasa, berdasarkan apa. Akhirnya ambillah kesimpulan. Gitu kan? Nah, itulah yang kita terima di bawah. Lalu di bawah jangan ribut. Gitu, itu kalau usul saya, Bang. Makasih, Bang. Nah, itulah tadi dasar-dasarnya kenapa kami kemudian menggunakan tanggal 25 Desember ini sebagai hari membujuk Allah agar tidak mendatangkan musibah bencana. Karena yang dianggap menjadi anak itu adalah Allah yang nuzul ke bumi. Andai saja orang Kristen itu tidak mengatakan itu, tapi mereka mengatakan dewa, orang Roma, Yunani yang turun ke bumi, nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat sendiri nih buktinya, orang Kristen sendiri memprotes. Internal Kristen aja memprotes gitu loh. Untuk itulah kemudian saya sebagai apologet. Apologet itu kan kita tahu maknanya pembela. Apologet Islam, pembela Islam. Apologet Kristen, pembela Kristen. Yang aneh kalau ada apologet Islam katanya, tapi nggak setuju gitu loh. Itu yang aneh. Nggak setuju tapi koar-koar. Harusnya tidak setuju ya urut uco aja di kamar mandi, ngapain ikut-ikut angkat suara. Itu yang aneh. Kok nggak setuju?
Inilah yang jadi permasalahan sekarang. Ketika kami mengangkat tema tanggal 26 Desember Hari Mu'allaf, kemudian orang Kristen seakan-akan diserang. Padahal itu nggak ada tujuannya. Justru kami yang diserang dalam hal ini gitu loh. Tuhan kami dikatakan beranak. Coba yang dikatakan punya anak itu Theos atau Yahweh. Ya nggak kena ke kami. Tapi kan Allah yang disebut di situ. Dan dibenarkan oleh pakar-pakar teologi itu sendiri. Tinggal menambah kata Nabi Muhammad katanya, maka jadi Islamlah kita. Kan dikatakan Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Rahim. Ya Islamlah punya Tuhan itu. Maka jangan salahkan ketika kami sebagai pembela, sebagai apologet, hadir untuk membujuk pencipta langit dan bumi agar jangan mendatangkan musibah. Karena kalau datang musibah bukan cuma yang membuat kerusakan saja yang kena, tapi semua orang yang bisa kena bencana itu. Itu bang, lagian Hari Mu'allaf itu tidak merusak tatanan keberagamaan kita kok. Kita nggak saling menyikut satu sama lain, tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak merusak kemudian prosesi ibadah satu sama lain. Justru tadi yang saya katakan, dengan adanya peringatan Hari Mu'allaf, saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan akan menyadari bahwa pada prinsipnya tanggal 25 Desember itu bukan tanggal spesifik, tetapi itu hanyalah makna teologis keilahian yang diberikan kepada Kristus yang justru menjadikan sasaran empuknya Tuhannya umat Islam. Itu bang. Jadi itu bukan secara spesifik tanggal itu tanggal kelahiran, bukan. Itu hanya makna daripada perayaan terang dunia, yaitu Horus, yang nanti belakangan di abad keempat digantikan oleh Yesus kedudukannya di sana. Itu sinkretisme, adanya penyatuan, penggabungan atau penyatuan dua konsep menjadi satu. Begitu saudaraku. Jadi saya kira ini nggak perlu kita panjang lebar. Yang pada intinya silakan saudara-saudaraku Kristen rayakan hari yang kalian anggap sebagai hari raya keagamaan. Kami juga umat Islam merayakan kemenangan teman-teman kami mu'alaf yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Kita jangan saling mengganggu. Kita masing-masing merayakan apa yang kita anggap baik. Silakan. Oke, makasih bang. Oke lah, sudah bagus argumentasi abang. Hanya memang tetap tadi bilang kami tidak mau begini, makanya jadi tetap ada kesan bahwa kekristenan sedang melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan abang. Makanya kan akhirnya buatlah kegiatan ini supaya moga-moga mereka datang. Itu kan arti mu'alaf itu ya. Mereka kembali. Nah gitu. Nah itu kan artinya secara langsung berarti didesain untuk mempengaruhi orang yang melakukan tanggal 25 Desember itu, Natal itu, gitu loh bang. Berarti kan tetap ada kesannya gitu. Nah itulah yang saya sebut lebih baik dipisah aja. Kalau saya sebenarnya begini, dalam dialog saya kepada abang, saya dulu pun bilang, saya tidak mau singgung, saya tidak mau kutip, saya tidak mau apa, itu agama abang, itu kitab abang, kan saya gitu kan. Karena saya merasa ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Sebab apa? Kalau disatukan pasti ada yang korban. Tidak tahu menurut abang. Kalau menurut saya, kalau disatukan itu iman dari Al-Quran misalnya ke Yesus yang ada di Alkitab, pasti nanti akan trouble. Maka bagi saya lebih baik stop. Tidak ada komunikasi soal mengidentifikasi satu pribadi dengan mendebatkan itu dari sudut pandang masing-masing, karena akan ada keributan. Kecuali begini, yuk kita ngomong presentasi Yesus Kristus menurut abang, menurut Quran, Isa Al-Masih menurut Quran, lalu Yesus Kristus menurut Alkitab. Udah selesai, bukan didebatin gitu loh bang. Karena kalau didebatin ya rame sampai di akar rumput, sampai RT RW, sampai di tetanggaan, kan gitu. Itu maksud saya bang. Nah kalau saya lebih mengajak abang lah ke depan ini, yuk bikin aja kondusifnya bagaimana kita bersahabat gitu, tanpa mengabaikan bahwa kita harus bersiar keyakinan, tapi lebih mengedepankan kita saudara, bahwa kita anak bangsa, bahwa kita sudah, saya kutip dulu dari abang, kita diciptakan kan dari begini kan, berbeda-beda begitu ya, ada yang bersuku-suku dan segala macam, beragama-agama kan begitu. Berarti bagaimana kita menghormati itu. Menurut saya gerakan apologet abang itu juga tolonglah itu disisipkan, ini kita bersaudara gitulah. Sorry bang ya, biar kondusif kita lah. Besok
datang di satu tempat, kita ngopi-ngopi dengan dua agama itu, apa yang tidak manis, tidak indah dilihat di bawah? Wah, dua kelompok itu ternyata duduk manis, indah kan? Gitu loh bang. Sorry bang, saya rindu lah itu. Jadi gini saudara, kalau pandangan hari mu'alaf itu seakan-akan mengajak orang mu'alaf, itu nggak ada jalannya ke situ, nggak ada. Karena yang merayakan itu adalah mereka yang sudah mu'alaf, bukan yang belum mu'alaf yang merayakan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat nih teman-teman, tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus sampai terganggu teman kita Kristen. Secara data kita lihat di dalam Lukas 1 ya, dalam Lukas 1 nomor 26 kalau nggak keliru saya, dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Sudah pasti Gabriel datang di awal sebelum Maria hamil. Taruhlah dia hamil di bulan ke-6. Bulan ke-6 berarti hitungan orang Yahudi. Sefat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamus. Berarti bulan Tamus. Antara Mei dengan Juni atau antara Juni dengan Juli. Kalau Sivan antara Mei dengan Juni. Bulan ke-6 Maria hamil taruhlah 9 bulan. Berarti Yesus itu lahir ketika Gabriel datang di bulan ke-6, bulan Tamus. Berarti Av, Elul, Tisri, Hepsvan, kemudian Kislev, Tefet, kemudian Sefat, Adar. Bisa-bisa Yesus itu lahir di bulan Nisan, bulan April atau bulan Maret, bukan Desember. Karena tidak mungkin kemudian bulan ke-6 lantas melahirkan Desember. Berarti Maria hamil 6 bulan, Yesus lahir prematur. Dia harus kita cari tempat kelahiran yang betul-betul matang, menjadi seorang manusia bayi yang sehat. Berarti dia diprediksi lahir itu bulan Nisan atau bulan Adar, bulan 2 atau bulan 3. Kalau dia lahir di bulan Desember, sekali lagi Tuhan Anda lahir prematur. Kasihan itu. Pada bulan ke-6 berarti dia bulan Tamus. Av, Elul, Zere, baru Tefet. Tefet itu yang lahir berarti bulan Desember. Desember lahir berarti 6 bulan hamil Maria. Ya prematur bang. Jadi sekali lagi, ya kalau saudara Kristen merasa terganggu, silakan Anda belajar. Ada apa ini? Kok ada keliru kah memang? Nah ternyata banyak hal yang ganjal di situ. Oke, baik. Sebenarnya bukan terganggu, Silakan. serius bang, bukan terganggu. Kami tidak terganggu, tapi di para apologet di dalam kegerakan kegiatan-kegiatan yang seperti inilah akhirnya mulai dibahas-bahas gitu kan. Kalau di perayaan-perayaan ya aman, enggak ya, tidaklah. Nah, cuman di dalam pegiat-pegiat di sosial gitu kan jadi rame gitu kan. Nah, lalu yang kedua, walaupun tadi abang lagi menjelaskan ini dan itu soal tanggal itu, sekali lagi karena bukan momennya, karena sudah terlalu malam, saya mau tanggapin itu. Tapi kalau nanti kita cari waktu pembuktian itu boleh. Abang bawa data, saya bawa data soal itu ya bang. Nah, Boleh. tapi baliklah, bolehlah ya. Terima kasih bang Juma bahwa Sama-sama bang. abang kondusif dan abang saya lihat sangat-sangat peduli dengan kebersamaan kita yang indah. Saya sangat senang lah. Sip. Oke, tenanglah. Oke, makasih Bang Freddy. Makasih bang ya. Kasih. Sama-sama. Oke, Selamat oke. istirahat Bang. Oke, terima kasih. Makasih, Bang. Ardiansa. Sorry bang Ardiansa ya. Bang, makasih ya tadi, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf ya Bang kalau memang saya terlalu jujur ya, mohon maaf ya. Saya maaf bang ya, sorry lah. Thank you bang Ya, ya. ya. Siap, Makasih, siap, Bang. Makasih. Yo, makasih bang. Saya keluar ya. Oke baik, makasih bang. Makasih. Abangku izinkan saya mengucapkan terima kasih Gurunda Kumaha naon? kepada semua yang ada di sini, termasuk Gurunda Zuma, host dan juga Aki Kores dan semuanya yang hadir di sini, dan juga teman-teman yang udah memberikan sedikit rezekinya kepada saya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu teman-teman. Jadi semuanya saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut Gurunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya saya kira gitu teman-teman sekalian. Tema kita udah jelas dari tadi ya. Di awal kita membahas apakah iblis itu bisa menyamar menjadi Yesus. Kita uraikan data
sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ternyata Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Dia. Artinya penyesatnya ini iblis, maka bisa menyamar menjadi Yesus. Itu intinya itu di situ. Tetapi tujuan kita mengkaji ini, latar belakang kita sebagai seorang Muslim ya karena Al-Quran yang menjelaskan lebih awal kepada kita umat Islam ini bahwasanya Allah menjadikan orang-orang kafir ini sebagai materi di dalam Al-Quran untuk menjadi acuan pembelajaran bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah hikmat berkah yang luar biasa terhadap manusia ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah agar manusia menghayati ayat-ayatnya dan manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana iblis berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan kita keturunan Adam mau mengikuti kemudian keinginan iblis, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Baqarah, di antaranya juga surah Shad yang menjelaskan itu. Bagaimana ketika Allah menguji para malaikat, di antaranya ada iblis yang kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu bersumpah mereka ini untuk menyesatkan manusia. Dan penyesatannya tidak dilakukan hanya pada Nabi Adam, tapi pada seluruh keturunan, termasuk kita yang ada di sini. Sehingga memang kita harus waspada. Kita memang harus berhati-hati. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam kesesatan, membantu iblis dalam mendurhakai Allah. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Makanya kita harus memang waspada, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam ayat lain, contoh di dalam surah An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah selain berhala, dan mereka tidak menyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Itu kata Quran. Makanya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak keturunan kita supaya mereka jangan tergoda oleh kenikmatan yang sifatnya sesaat, tetapi kemudian membinasakan di kehidupan yang kekal. Sekira begitu sahabat-sahabatku. Kalau masih ada lagi saudara kita dari non-muslim yang ingin membahas ini, silakan. Pada intinya kita bertanya, bisakah iblis itu menyamar seperti Yesus, menjadi Yesus? Itu pertanyaan. Dan itu bisa kemudian juga bertanya kepada kita umat Islam, bisakah iblis menyamar menjadi Nabi Muhammad? Tak ada dalil. Tapi kalau Yesus sendiri jelas mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namanya. Silakan teman-teman, adik-adik saya yang ada di sini untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Masya Allah. Sehat. Insyaallah. Ya, siap. Silakan diambil alih sementara kita makan pagi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Bunda Rahma juga ada ternyata sembunyi di sudut. Ngapain di sudut-sudut, Bun? Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kangen juga sama Bunda Rahma ini. Silakan Bunda, diambil alih sementara. Iya. Kita sapa dulu tamu ya. Orang Kristen, Muslim. Mama. Cucu, gambar anjing. Cucu. Gambar anjingnya nggak usah disebutkan kali. Aduh, Bunda Rahma ini. Iya. Cucu.
Ini dari tadi multi loh. Mungkin dia salah pencet ya. Cucunya siapa sih? Oh, cucu bubu. Aduh kawan-kawan, salah pencet rupanya ya. Jadi teman-teman Kristen silahkan naik ya, Masya Allah ya. Tolong yang Kristen yang multi ya teman-teman, tolong Kristen biar Gurunda diskusi. Karena udah lama ya, jarang-jarang diskusi Gurunda ya teman-teman. Suaranya yang merdu itu banyak yang pengen denger. Edukasinya yang mantap. Masya Allah ya, ayo. Judulnya Iblis Bisa Menyamar Jadi Yesus. Oh, ayo teman-teman. Nah itu kan banyak yang merindukan suara Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi. Ayo teman-teman Kristen. Bang Abi, Assalamualaikum. Itu banyak kangen di bawah. Tapi Gurunda itu butuh minum, butuh istirahat sedikit sebentar. Ini lagi. Bang Ardi mana ke Pental? Si Frederika tadi. Ada lagi bang. Ayo multi. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Iblis malaikat terang. Apa ini ya? Ini momen langka loh. Kalau Oten itu diskusi dengan Gurunda itu keren. Beliau guru kami, beliau panglima api. Ayo. Momen langka loh. Pada kabur Oten kah? Masa 2000 sekian gak ada Oten? Silakan Ustaz. Sambil menunggu Oten ya. Silakan buat teman-teman Kristen ya. Boleh ya sedikit ini ya. Silakan. Gurunda dan ini meneruskan tadi ya. Sambil menunggu silakan. Saya menyimak sedikit tentang tadi ya. Ketika kita sebagai umat Islam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, umat Islam itu mempunyai legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dijadikan dan dinamakan kemudian juga disebut sebagai umat terbaik, umat yang paling utama di alam raya ini? Menjadi umat baginda Nabi. Apa itu sebabnya? Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit melabeli kita umat terbaik itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena apa? Kita menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk selalu menggaung-gaungkan mana yang baik, mana yang benar. Dan salah satu kemunkaran yang paling besar di alam raya ini ketika ada orang menuhankan orang. Ketika ada orang memaksakan manusia dijadikan Tuhan. Itu adalah kemunkaran yang paling luar biasa. Zolim di atas zolim. Maka kenapa kita mengajak pada 25 Desember itu adalah kemunkaran besar, kemudian apa? Ibdalul mungkar bil khair. Mengganti kemunkaran tersebut dengan kebaikan. Ini ada tamu silakan. Oh, ini mah orang miring ini mah. Abigail nih. Siap. Susah diskusi sama Abigail ini. Selamat malam. Shalom. Iya. Selamat Natal dan Halo. Tahun Baru. Sudah tutup salon. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ah, ini sih ini nih. Iya sih. Lagi. Ada poninya ini ya. Masih hidup kok rupanya, Bang. Puji Tuhan. Harui. Puji tukang. Fotonya siapa kok pakai itu? Oh, nanti kalau ada macam-macam dengan saya, ini yang maju. Kalau kalian macam-macam. Lah, mampus. Mark Sonto loh. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam. Very happy. Saya sangat bahagia bangga punya saudara baru yang barusan lahir di tanggal 25 Desember. Congrats. Selamat. Dan I do agree. Saya setuju dengan ide-ide ini. Karena menyambut tadi ada itu tadi siapa tadi itu orang Kristen yang ya itulah. Saya berterima kasih Bang Zuma sudah mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan kita mungkin semua yang muslim di sini terwakili. Apa yang hendak ingin disampaikan di antaranya adalah ya begitulah. Semua sudah bisa memahami. Yang utama saya yang ingin menambahkan, barangkali bisa dikoreksi untuk dasar kenapa memakai tanggal 25 Desember dari sisi sosiologi, politik, ekonomi atau secara integral. Tapi dari sisi hukum kita mengenal bahwa adanya suatu tradisi mungkin ini adalah sebagian dari membuat tradisi baru karena di luar dalil agama bahwa tanggal 25 Desember dalilnya Kristen tidak bisa membuktikan dan kita 25 Desember sebagai hari kelahiran para mu'alaf. Dalilnya bukan dari agama, bukan, tapi kita pakai dalil dasarnya dari mungkin bisa menjadi hukum adat atau tradisi. Karena prinsip utama kan tidak saling menyakiti, justru yang tersakiti adalah saya dan Anda. Mudah-mudahan merasakan ketika Tuhanku dikatakan punya anak dan kalian mengaku-ngaku anaknya Tuhanku. Ini sangat menyakitkan terus. Masya Allah, mantap. Lalu kemudian orang-orang asing di sana, when the Englishman mendengarkan orang-orang Indonesia berkata, telah lahir anak Allah. Who is Allah? What is Allah? This is time. Inilah waktunya. Kau berpikir, saudara. Pakai otakmu bukan dengkulmu. Pikir. Sejak kapan itu Tuhannya orang Islam punya anak? Sejak kapan kau punya